Pernah nggak sih kalian ngerasa punya mimpi besar, tapi kok rasanya kayak ada yang nahan langkah kalian? Kita semua pasti pernah ngalamin itu. Nah, kali ini kita bakal coba kupas tuntas soal pertarungan antara mimpi dan rasa takut. Dan gimana caranya kita bisa menemukan kunci buat berani melangkah maju. Oke, kita langsung aja ya masuk ke intinya. Kita mulai dari sumber masalahnya dulu, yaitu kekuatan yang paling sering bikin kita diam, yang nahan kita di zona nyaman, dan ngalangin kita buat bergerak. Coba deh sekarang, ambil waktu sebentar, jujur sama diri sendiri. Apa sih yang jadi penghalang terbesar antara diri kamu yang sekarang sama versi terbaik dirimu yang kamu impikan di masa depan? Jawabannya tuh seringkali lebih dekat dari yang kita bayangin loh. Yap, bener banget. Rasa takut. Takut gagal, takut diomongin orang, takut sama hal-hal yang nggak pasti. Rasa takut ini tuh kerjanya persis kayak jangkar kapal yang super berat, yang kadang tanpa sadar kita turunin, biar kapal kita nggak pernah benar-benar pergi ninggalin pelabuhan menuju pulau impian kita. Tapi tenang aja, ada kabar baiknya. Setiap jangkar itu bisa diangkat. Dan setiap kapal yang mau berlayar jauh, pasti butuh kompas yang akurat. Nah, disinilah kita akan menemukan prinsip yang bakal jadi pemandu kita, arah yang bakal bantu kita ngelewatin badai ketakutan. Pesan di ayat ini tuh dalam dan kuat banget. Ini bukan sekedar saran loh, tapi bisa dibilang ini perintah buat kita jadi visioner. Kita diminta buat nggak cuma hidup untuk hari ini aja, tapi secara sadar ikut ngerancang masa depan kita lewat tindakan-tindakan terbaik yang kita lakuin hari ini. Nah, ini dia nih, formula praktisnya dari Rasulullah SAW. Ini bukan cuma kata-kata motivasi biasa, tapi benar-benar kayak peta jalan. Ada 3 langkah yang jelas banget buat kita jalanin hidup ini. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi intinya ada di 3 hal ini. 1, temukan dan kejar apa yang benar-benar baik dan bermanfaat buat kamu, dan harus semangat. 2, sadari kalau usaha kita ini terbatas, jadi jangan lupa minta pertolongan sama Yang Maha Kuasa. Dan yang ketiga, ini nih yang paling penting, jangan biarin rasa takut itu bikin kamu jadi lemah dan akhirnya nyerah di tengah jalan. Biar gampang ngebayanginnya dan prinsip ini makin nempel di kepala, kita pakai satu perumpamaan ya. Anggap aja hidup kita ini kayak sebuah petualangan mengarungi samudra yang luas. Coba deh kita lihat ya gimana semuanya ini saling nyambung. Impian kamu, itu pulau tujuan kita di seberang sana. Usaha dan kerja keras kamu, nah itu layarnya yang harus kamu kembangin biar kapal bisa jalan. Terus anginnya apa? Anginnya itu adalah doa dan tawakal kita. Kekuatan yang nggak kelihatan tapi bisa ngedorong kapal kita maju. Dan tentu aja, jangkar itu, ya itulah rasa takut kamu yang harus segera diangkat kalau mau mulai perjalanan. Sekarang, yuk kita lihat bukti nyatanya. Gimana prinsip-prinsip ini benar-benar bekerja, bahkan di situasi yang, wah kayaknya mustahil banget. Kita belajar dari sebuah kisah yang dijamin bakal menggugah hati kita semua. Coba bayangin deh momen ini. Secara logika manusia ya, ini tuh titik terendah banget. Ditolak mentah-mentah, dihina, bahkan dilemparin batu sampai berdarah sama orang-orang yang justru mau beliau selamatkan. Semua alasan buat nyerah, buat putus asa, itu ada semua di depan mata. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau nggak biarin jangkar rasa sakit dan takut itu menenggelamkan kapalnya. Sebaliknya, beliau justru mengembangkan layar doanya lebih lebar lagi, memohon pertolongan Allah, dan ngejaga kompas tujuannya tetap lurus di dalam hati. Dan hasilnya? Wow! Luka dan penderitaan di Taif itu justru jadi awal dari kemenangan besar yang menyebar ke seluruh dunia. Peristiwa itu jadi salah satu titik balik paling penting dalam sejarah. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Ini bukti kalau perubahan drastis itu bisa terjadi ke siapa aja. Dan yang paling penting, masa lalu itu nggak punya hak buat mendikte masa depan kita. Kisah Umar bin Khattab ini bener-bener contoh transformasi yang luar biasa. Dari yang tadinya musuh paling keras, malah jadi salah satu pemimpin yang paling adil dan disegani. Kuncinya apa? Yaitu tadi, beliau nggak ngebiarin masa lalunya jadi jangkar yang nahan dia. Malah, semua itu dijadiin pelajaran dan batu loncatan biar jadi pribadi yang jauh lebih baik. Jadi, pelajaran pentingnya tuh ini. Berani itu bukan berarti nggak punya rasa takut sama sekali. Bukan. Keberanian sejati itu ya, kita ngerasain takut, kita sadar ada rasa takut itu, tapi kita tetap milih buat maju. Satu langkah demi satu langkah, terus maju. Nah, setelah kita lihat semua contoh tadi, sekarang saatnya kita balikin lagi fokusnya ke kamu. Karena pada akhirnya, ini semua soal perjalanan dan pelayaran kamu sendiri. Ini pertanyaan yang paling penting nih. Dengan semua yang udah kita bahas barusan, apa satu langkah kecil, satu langkah nyata yang bisa kamu ambil hari ini juga buat mulai ngangkat jangkar ketakutan itu dan ngarahin kapalmu ke pulau impian? Oke, ini dia 3 langkah praktis buat kamu.
Pertama, perjelas lagi impian kamu. Coba deh tulis di kertas atau di notes handphone biar lebih nyata, nggak cuma di kepala doang. Kedua, perkuat niatnya. Tanya ke diri sendiri, kenapa ini penting banget buat gue? Dan ketiga, mulai berlayar. Sekarang, bukan besok, bukan lusa. Ambil satu tindakan kecil aja hari ini yang bisa deketin kamu ke tujuan itu. Sekecil apapun, pokoknya mulai. Kita tutup sesi kali ini dengan satu pengingat yang kuat banget. Masa depan itu bukan sesuatu yang kita tungguin datang, tapi sesuatu yang harus kita perjuangkan. Jadi, ambil kemudi kapalmu, angkat jangkar itu, dan ayo berjuang buat masa depan yang kamu impikan. Pelayaranmu dimulai sekarang.